Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Untuk pembelajaran trigonometrinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu eksponen dan logaritma. Namun pada kali ini kita hanya fokus pada pembahasan yang pertama, yakni tentang eksponen. Pertama, apa itu eksponen? Eksponen adalah perkalian yang berulang, perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Jadi faktor yang sama atau dengan angka yang sama. Misal contoh sebagai berikut. Nomor 1 ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat kita tulis dengan 2 pangkat 6. Jadi untuk angka yang sama, perkalian yang sama dengan angka yang berulang, misal nomor 1 2-nya ada 6, maka kita tulis dengan 2 pangkat 6. Kemudian nomor 2 ada 5 kali 5 kali 5 sampai ada 8, maka ditulis dengan 5 pangkat 8. Kemudian contoh nomor 3 ada 15 kali 15 kali 15 sampai 4 kali, maka ditulis dengan 15 pangkat 4. Kemudian contoh berikutnya ada di angka 7, yang mana pengulangannya ada 10 kali, maka ditulis dengan 7 pangkat 10. Dan contoh terakhir ada A. Nah, di sini kita ubah dengan huruf, misalnya kan ada A. Kemudian A-nya di sini ada 7, maka ditulis dengan A pangkat 7. Begitu ya. Kemudian untuk sifat-sifat eksponen, sebelum masuk ke sifat-sifat eksponen, berikut adalah tabel yang menunjukkan bentuk eksponen berpangkat. Misal 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2, karena 2 pangkat 1 sama dengan 2, tidak dikalikan dengan apapun. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4, karena 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, maka hasilnya adalah 4. Kemudian berikutnya 2 pangkat 3 hasilnya 8, karena 2 kali 2 kali 2. Jadi kalau ada angka pangkat 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3, tapi pengulangannya 3 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Begitupun seterusnya 2 pangkat 6 sama dengan 16, 2 pangkat 5 sama dengan 32, 2 pangkat 6 sama dengan 64, 2 pangkat 7 sama dengan 128, 2 pangkat 8 sama dengan 256, 2 pangkat 9 sama dengan 512, 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Jadi catatan untuk perihal eksponen ini bahwa maksud dari 2 pangkat 4 itu bukan 2 dikali 4, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 16. Begitupun seterusnya 2 pangkat 10 sama dengan hasil dari perkalian 2 kali 2 hingga ada 10 kali pengulangan, maka menghasilkan 1024, bukan 2 dikali 10. Jadi bentuk pangkat itu adalah menunjukkan pengulangan dari bilangan yang tertera, gitu ya. Kemudian berikut adalah sifat-sifat yang berlaku pada eksponen berikut. Pertama ada sifat 1. Jika AM dikali dengan AN, AM maksudnya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya bisa langsung ditambah. A sama dengan M tambah N. Asal dengan catatan A di sini tidak sama dengan 0 atau bukan angka 0. Dan pangkatnya M dan N di sini itu adalah bilangan bulat. Kemudian untuk nomor 2,
A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A-nya berpangkat M dikurang N. Jadi langsung aja M dikurang N sama dengan syarat sama seperti sebelumnya, A itu bukan angka 0 dan pangkatnya adalah bilangan bulat. Jadi misal A pangkat 3 per A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 dikurang 2, begitu. Kemudian untuk sifat nomor 3 ada A pangkat M dalam kurung, terus ada pangkat lagi N, itu sama dengan A-nya perpangkatannya kalikan saja M dikali N dengan syarat sama seperti nomor 1 dan 2, A bukan sama dengan 0 dan pangkatnya M dan N-nya itu adalah bilangan bulat. Kemudian nomor 4, AB dalam kurung pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Di sini ada typo ya, maksudnya itu M. Jadi A sama-sama berpangkatan M terus dikalikan A pangkat M dikali dengan B pangkat N, begitu ya. Asal AB-nya di sini itu bukan sama dengan 0 dan pangkatnya sendiri M di sini itu bilangan bulat. Kemudian nomor 5, A per B sama dengan A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M, begitu. Asalkan B di sini tidak sama dengan 0 dan M sendiri itu adalah bilangan bulat. Kemudian sifat nomor 6, A pangkat M per N di dalam kurung, kemudian dikalikan dengan A pangkat P per N dalam kurung sama dengan A berpangkatkan M ditambah P, pangkat yang di atas kita tambahkan M per P tambah P, terus pernya sama karena sama-sama kurung pertama dan kurung kedua di bawahnya N sama dengan N, dalam artian angkanya juga sama, maka satu aja N, M tambah P per N. Jadi A pangkat M tambah P per N. Dengan catatan lagi, A di sini lebih dari 0. M, N, Pn-nya adalah bilangan rasional dengan N tidak sama dengan 0, ya. Kemudian sifat terakhir adalah A, M per N dikalikan dengan A pi per Q. Maka di sini karena angkanya semuanya berbeda untuk perpangkatannya, maka ditulis saja A M per N ditambah P per Q dengan syarat A tidak sama dengan 0, M per N dan V per N-nya itu adalah bilangan rasional dengan N dan Q-nya itu tidak sama dengan 0. Supaya lebih paham, berikut adalah contoh untuk eksponen. Ya, di sini ada soal sederhanakan bentuk eksponen 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, di sini alternatif penyelesaiannya adalah 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 sama dengan, karena sifat sebelumnya kalau ada perkalian maka pangkatnya sama dengan ditambah, ya kan. Jadi 2 pangkat 5 tambah 3 per 2 pangkat 2, ya kan. Kemudian menghasilkan 5 tambah 3 sama dengan 8, menghasilkan 2 pangkat 8 per 2 pangkat 2. Melihat lagi sifat sebelumnya, kalau ada seperti itu sama dengan langsung saja mengurangkan pangkatnya, jadi sama dengan 2, 8 kurang 2 pangkat 8 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 6. Kalau dihasilkan 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Begitu ya. Kemudian cobalah jawab soal berikut sesuai dengan yang dicontohkan. Contohnya sama, penyelesaiannya sama seperti contoh saja untuk percobaan dengan soal sebagai berikut. 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Ya, jadi sederhanakanlah bentuk eksponen 3
pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bisa menjawab. Segitu dulu pelajaran matematika pada kali ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.